Baik, ketika kita berbicara tentang apa, tentang fikih ini mungkin ya, perlu dibahas juga mungkin hari ini adalah tentang, dalam konteks metode belajar fikih ini, mungkin perlu dibahas di kesempatan kali ini adalah tentang, bagaimana kaitan dengan, eee, proses gitu ya, pertumbuhan dan proses pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih. Ini adalah perlu dibahas dulu di awal supaya kita juga memahami kaitan dengan bab fikih ini sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa fikih ini tidak ujug-ujug datang begitu saja. Sebelum kita nanti membahas tentang metode bagaimana kaitan dengan belajar ilmu fikih ini. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kaitan dengan ini ya, ilmu fikih dan pertumbuhan dan perkembangannya terbagi menjadi 7 ya. Ada 7 periode ya kalau kita berbicara tentang ini. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan periode risalah. Periode risalah ini sesungguhnya adalah periode di awal-awal Islam, yaitu dari zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasul dimulai sejak kerasulan Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW wafat. Ini adalah ketika berbicara tentang ini, sebenarnya sempat kita singgung dulu ketika berbicara tentang ini, bahwa ya kalau kita berbicara tentang fikih ya sesungguhnya sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada periode ini sesungguhnya kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat Nabi ketika itu jika ada permasalahan apapun maka tinggal bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dasar-dasar kaitan dengan ilmu fikih ketika itu sudah diajarkan oleh Nabi, diantaranya kaitan dengan kias. Sempat kemarin kita bahas tentang kias ini, contoh ketika ada sahabat Nabi yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya ini di siang hari bulan Ramadan, ini mungkin kaitan dengan ibadah Ramadan yang akan kita lakukan. Di siang hari bulan Ramadan, punten ini bahasanya gitu, saya bercumbu, mencium istri saya, bukan bercumbu, jadi mencium istri saya. Apakah saum saya batal? Maka jawab Rasul ketika itu, Rasulullah SAW ketika itu menjawab, jawab Rasulullah SAW adalah, bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur-kumur? Apakah puasa kamu batal? Maka ini adalah sesungguhnya salah satu metode dalam pengambilan kesimpulan hukum fikih, yaitu dengan kias. Artinya Rasul sudah mengajarkan seperti itu. Kemudian juga tentang ijtihad, itu pun pondasinya sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Maka ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bertanya, wahai Mu'adz, ya, jika kamu nanti mengambil keputusan di sana, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ketika ada masalah, kata Mu'adz, saya akan mengambil dari Al-Qur'an. Kalau tidak ada, saya akan mengambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada, maka kata beliau, ajtahidu wala ubali. Saya akan berijtihad. Nah, ini kan berarti fondasi ijtihad sudah ada ketika itu. Nah, ini adalah sesungguhnya kalau kita lihat kaitan dengan bab ini. Jadi di zaman itu memang sekali lagi adalah kaitan dengan hukum fikih ini adalah seluruhnya berpulang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita berbicara tentang periode risalah ini, ada dua sebenarnya. Pertama ada yang disebut dengan periode Makkah, yang kedua ada yang disebut dengan periode Madinah. Biasanya di periode Mekah ini memang yang diperkuat adalah kaitan dengan bab akidah. Kaitan dengan bab hukum tentu tidak terlalu ya, tapi bab akidah yang sangat diperkuat ketika itu, ketika periode Mekah. Sedangkan ketika periode Madinah, nah ini memang ayat-ayat hukum sangat mendominasi kaitan dengan bab dengan periode Madinah ini. Nah, kenapa? Karena memang yang diperkuat awal adalah kaitan dengan bab akidah. Nah, ini adalah kaitan dengan periode risalah ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwan yang rahmatullah, ini mungkin ada yang disebut dengan periode Khulafaur Rasyidun. Ya. Setelah periode Rasulullah SAW, maka ada yang disebut dengan periode Khulafaur Rasyidun. Periode ini dimulai dari sejak wafatnya Rasulullah SAW sampai zaman Muawiyah bin Abi Sufyan yang memegang pemerintahan Islam pada waktu itu. Jadi intinya dari sejak wafatnya Rasul sampai khalifah terakhir, Khulafaur Rasyidun terakhir, itu sampai di awal pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah,
Kalau tadi di zaman Risalah, di periode Risalah itu sumber hukum adalah kembali kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah di periode ini maka sumber fikih di samping Al-Quran dan Sunnah Nabi juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ya. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan-persoalan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pada khususnya setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, sudah merupakan ini kalau kita lihat di sini, ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing. Sehingga kalau kita lihat dari sini, pada periode ini, untuk pertama kali juga para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah sudah banyak ditaklukkan oleh kaum muslimin ketika itu. Sehingga tentu situasi, kondisi, tradisi juga berpengaruh ketika ini. Sehingga jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Quran, kemudian tidak dijumpai dalam sunnah Nabi SAW, ya, maka ya, mereka melakukan ijtihad. Ini adalah periode yang kedua. Ya. Kemudian kalau kita berikutnya adalah periode yang ketiga. Ini pertumbuhan dan perkembangan fikih ini adalah periode awal pertumbuhan fikih. Maksudnya adalah masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2. Ya. Periode ini merupakan titik awal kaitan dengan pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu Islam. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih, jadi dari sejak zaman Nabi sudah ada, cuman belum bentuk ilmu. Tapi ini sebagai disiplin ilmu. Nah, ketika itu kan para sahabat Nabi SAW bertebaran kemana-mana. Kemudian di zaman Khulafaur Rasyidun juga banyak mengutus, gitu ya, para sahabat. Di zaman Rasul memang sudah mulai. Ketika di zaman Utsman bin Affan contohnya, gitu ya, bertebaran ke berbagai daerah. Masa Khulafaur Rasyidun, terutama zaman Utsman bin Affan, maka muncul berbagai fatwa dan hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Karena ini menunjukkan bahwa mulai munculnya kaitan dengan ilmu ini. Seperti contohnya di dalam sejarah disebutkan Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan yang sebagai persoalan yang ada di Irak. Ketika itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Irak dalam kondisi itu kan masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat Hijaz dan Hijaz yaitu Mekah dan Madinah. Saat itu di Irak terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia, sementara masyarakat Hijaz lebih bersifat homogen. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah ditempuh Umar bin Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat, ya. Seperti gitu ya, kalau kita lihat ketika itu adalah seperti yang dilakukan oleh tadi Abdullah bin Mas'ud, yaitu berorientasi pada kepentingan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks itu. Sikap ini diambil Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu. Jadi ini periode ini. Contohnya lagi di Madinah ketika itu masyarakatnya adalah homogen. Di situ ada Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar bin Khattab bertindak menjawab berbagai permasalahan ketika itu. Itu di kota Madinah. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Abdullah bin Mas'ud di Irak punya murid-muridnya. Ya, yang mana mereka adalah para sahabat para tabi'in. Di situ ada Ibrahim An-Nakhai. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal gitu ya. Ya, kemudian ada Alqamah bin Qais An-Nakhai. Ya, ini bukan Alqamah sahabat yang sempat dicerita sahabat ya, tapi ini Alqamah, beliau seorang tabi'in. Kemudian ada Syuraih bin Haris Al-Kindi. Kemudian di Kufah ada Hasan Al-Basri dan seterusnya. Ini adalah para ulama ketika itu muncul. Mereka berguru ke siapa? Mereka berguru kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah contoh ada Sa'id bin Al-Musayyib. Sedangkan murid-murid Abdullah bin Abbas ya, di Mekah itu diantaranya ada Atha bin Abi Rabah, Ikrimah dan sebagainya. Ini adalah merupakan murid-murid dari para sahabat Nabi SAW yang ketika itu disebut dengan generasi tabi'in. Dan mereka setelah itu menjadi rujukan dalam menangani berbagai permasalahan hukum di zaman itu. Ini adalah awal pertumbuhan fikih. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan periode keempat. Periode keempat ini adalah ini kalau disebutkan oleh para ulama periode keemasan ilmu fikih. Ya, di mana periode ini dimulai dari abad keempat Hijriah. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk ke dalam periode kemajuan Islam pertama, yaitu tahun 700 sampai tahun 1000. Dan kembali tadi di periode ini ya, di periode ketiga dulu, pertumbuhan fikih ini kan Abu Hanifah di situ kemudian lahir, kemudian juga perkembangan mazhab Hanafi, kemudian juga Imam Syafi'i di tahun 150 Hijriah.
Makanya di sini adalah sampai awal kedua Hijriah. Nah, ini adalah kaitan berbicara tentang ini. Nah, kemudian di periode keempat, ya, ini adalah periode keemasan. Ya. Periode ini dimulai dari sejak tahun kedua Hijriah sampai pertengahan abad. Dalam periode sejarah Islam, periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam, termasuk periode peradaban Islam. Periode ini termasuk periode kemajuan Islam pertama. Seperti metode sebelumnya. Ciri khas yang menonjol pada periode adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama. Sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam ilmu lain. Nah, ini adalah, maka di sini ada muridnya Abu Hanifah, ada Abu Yusuf dan sebagainya. Kemudian juga di pertengahan abad ini juga Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, dan para ulama-ulama fikih lainnya adalah di sini adalah muncul, sehingga di periode keempat ini muncullah mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, kemudian mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, upaya ijtihad tidak hanya dilakukan untuk kepentingan praktis masa itu, tetapi juga membahas persoalan-persoalan yang mungkin terjadi. Ada yang disebut fikih at-tawaqqu'at yang kemungkinan terjadi dari sebagainya. Sehingga kaidah-kaidah fikih ketika itu dibuat untuk apa? Untuk memudahkan kaum muslimin ketika itu untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum. Nah, ini adalah periode keemasan. Ya, ini kemudian berikutnya adalah periode kelima. Yaitu periode tahrir, takhrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. Ya. Nah, maksudnya apa periode ini? Periode ini adalah terjadi dari tahun abad ke-4 sampai abad ke-7. Yang dimaksud dengan tahrir, takhrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab. Jadi setiap ulama mazhab masing-masing mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka. Makanya nanti contohnya dalam mazhab Syafi'i nanti ada perbedaan. Menurut ini adalah seperti ini dan seperti ini. Jadi ini lebih membahas tentang fikih mazhabnya. Di mazhab Imam Syafi'i nanti para ulama Syafi'i membahas tentang apa yang terada di dalam mazhab mereka. Jadi di sini ada disebut dengan tahrir, takhrij, dan tarjih dalam mazhab mereka, dalam mazhab tersebut. Sehingga kadang di dalam mazhab Imam Syafi'i contohnya ada beberapa pendapat. Wal madhab, nah kadang disebutkan pendapat yang paling kuat dalam mazhab ini adalah pendapat ini. Nah, maka kalau kita lihat di sini, periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih. Ulama fikih lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad para ulama sebelumnya. Ini adalah, tapi tadi mereka mentarjih, mereka mentakhrij dan tahrir kaitan dengan mazhab fikih ini. Sehingga mujtahid mustaqil, mujtahid yang mandiri tidak ada lagi. Sekalipun ada ulama fikih yang berijtihad, maka ijtihad tidak lepas daripada ijtihad yang diambil oleh ulama sebelumnya. Artinya ulama fikih tersebut hanya sebatas sebagai mujtahid fil madhab. Jadi mereka adalah mujtahid dalam madhab. Kayak di sini mentarjih pendapat yang ada dalam madhab tersebut. Ini adalah periode keempat, gitu ya, kaitan dengan bab ini. Nah, kemudian berikutnya adalah periode kelima. Ini periode kelima. Periode keenam, setelah muncul periode ini, maka para ulama menyebutkan di periode keenam ini, ya, di periode keenam ini adalah periode kemunduran fikih. Tapi sebelumnya kita merujuk dulu ke periode sebelumnya. Nah, di periode keenam, persaingan antar pengikut madhab semakin tajam. Karena tadi mereka membahas tentang madhabnya. Jadi pembahasannya adalah tentang madhab terus. Akhirnya apa? Antar pengikut madhab semakin tajam, sehingga subjektivitas madhab lebih menonjol dibandingkan sikap ilmiah dalam menyelesaikan satu masalah. Bahkan kan sempat terjadi gitu ya, sampai sholat itu ini madhab ini dan seterusnya. Ini adalah di periode kelima. Ya, tadi mereka banyak membahas kaitan dengan fikih madhabnya. Kemudian di periode keenam ini adalah kemunculan, ya, atau kemunduran kaitan dengan fikih ini. Itu dimulai dari abad ke-7 sampai sampai munculnya Majalatul Ahkam Al-Agiyah, yaitu di masa Khalifah Turki Utsmani, ya. Maka perkembangan fikih ini ini sebenarnya perkembangan dari metode dari periode sebelumnya, yaitu periode ke-5 tadi, yaitu banyak mentahrir, ya, dan tarjih mazhab fikih. Nah, kalau kita lihat perkembangan fikih periode ini merupakan lanjutan dari fikih sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fikih dikenal dengan periode taklid secara membabi buta. Bukan taklid dilarang, tapi ini taklid secara membabi buta. Pada masa ini, kalau kita berbicara tentang periode ke-6 ini, maka ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Penjelasan yang dibuat berbentuk mukhtasar, ringkasan, sehingga ada ringkasan-ringkasan. Kemudian juga buku-buku yang
yang mukhtabar, yang terpandang dalam mazhab, atau hasyah, ya, atau hasyah itu adalah di pinggir kanan di bawah, gitu ya, penjelasannya seperti itu, ya. Memperluas dan mempertegas pengertian lafaz yang dalam mazhab tanpa menguraikan tujuan ilmiah dari kerja hasyah dan takrir tersebut. Setiap ulama berusaha untuk menyebarluaskan tulisan yang ada dalam mazhab mereka. Ya. Hal ini berakibat pada semakin lemahnya kreativitas ilmiah. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Syekh Mustafa Az-Zarqa, beliau sempat menulis ya kaitan dengan, memang beliau adalah pakar fikih. Kata beliau, Mustafa Ahmad Az-Zarqa, ya, Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan ada 3 ciri perkembangan fikih yang menonjol pada periode ke-6 ini, yaitu munculnya upaya pembukuan terhadap berbagai fatwa sehingga banyak bermunculan buku yang memuat fatwa ulama yang berstatus sebagai pemberi fatwa. Ya, ini adalah banyak terkumpulnya buku-buku kaitan dengan fatwa. Dari berbagai mazhab. Jadi mazhab ini ada fatwanya dikumpulkan, fatwa ini dikumpulkan, dan seterusnya. Kitab-kitab fatwa yang disusun ini disistematiskan sesuai dengan pembagian dalam kitab-kitab fikih. Contohnya Toharoh, nanti fatwanya ini, dan seterusnya. Kitab fatwa ini mencerminkan perkembangan fikih ketika itu, yaitu menjawab persoalan yang diajukan kepada ulama fikih tertentu yang seringkali merujuk pada kitab-kitab mazhab ulama fikih tersebut. Ini adalah yang pertama indikatornya. Kemudian yang kedua, muncul beberapa produk fikih sesuai dengan keinginan penguasa ketika itu. Ini juga muncul. Artinya ada juga, gitu ya. Ya walaupun ini kaitan dengan seperti diberlakukannya istilah at-tadaddum, kadaluarsa di pengadilan. Di samping itu juga fungsi ulil amr, penguasa dalam menetapkan hukum, mulai diakui baik dalam menetapkan hukum Islam dan penerapannya maupun menentukan pilihan terhadap pendapat tertentu. Ya, ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian yang ketiga, di akhir periode ini muncul gerakan kodifikasi hukum fikih sebagai mazhab resmi pemerintah. Jadi mulai di sini adalah kaitan dengan bab ini. Kemudian yang terakhir, ini adalah kaitan dengan terakhir adalah periode pengkodifikasian fikih. Periode ini dimulai sejak majalah Ahkam Al-Adliyah sampai sekarang. Ini adalah di masa Turki Utsmani, ya. Nah, upaya pengkodifikasian fikih pada masa ini semakin berkembang luas sehingga berbagai negara Islam memiliki kodifikasi hukum tertentu dalam mazhab tertentu pula, bisa dalam bidang pertanahan, perdagangan, dan sebagainya. Kata Syekh Mustafa Az-Zarqa, beliau mengungkapkan kaitan dengan kaitan dengan periode yang terakhir ini, ya, kata beliau ada 3 juga, kata beliau, kaitan dengan ada 3 ciri yang mewarnai kaitan dengan ini. Pertama, munculnya upaya pengkodifikasian fikih sesuai dengan tuntutan situasi dan zaman. Ini kata beliau. Yang kedua, upaya pengkodifikasian fikih semakin luas, bukan saja di wilayah unifikasi kerajaan Turki Utsmani, tetapi juga mulai ke wilayah-wilayah yang tunduk pada Turki Utsmani seperti Suriah, Palestina, dan sebagainya. Kemudian munculnya upaya pengkodifikasian fikih sebagai hukum fikih yang tidak terikat sama sekali dengan mazhab fikih tertentu. Ini adalah kalau kita berbicara tentang, ini sedikit sebenarnya biar kita memahami tentang perkembangan ilmu fikih ini. Nah, ini adalah kaitan dengan perkembangan ilmu fikih ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini dibahas sebenarnya dalam satu kalau di kuliah syariah biasanya ada mazhab yang ada pembahasan disebut dengan tarikh tasyri'. Jadi adalah bagaimana sejarah kaitan dengan bab ini. Jadi masa para sahabat dan seterusnya, ini adalah tarikh tasyri'. Dan ini dibahas kaitan dengan 7 hal ini. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ini biasanya materi ini sering saya sampaikan di beberapa kajian fikih di awal, ya. Supaya ketika berbicara tentang ini yang ini adalah sering saya bahas di awal, ya, kaitan dengan bab ini, ya, supaya ketika kita pembahasan tentang fikih ini betul-betul memahami. Karena yang kedua adalah setelah kita tahu tadi proses, ya, kalau kita berbicara di sini adalah kalau kita tahu perkembangan ilmu fikih, maka berikutnya adalah bagaimana, ya, sebuah hukum fikih itu, ya, prosesnya bisa menjadi sebuah hukum fikih. Apakah langsung jadi hukum fikih? Ini selalu kita bahas. Saya selalu membahas di awal kaitan dengan materi ini. Supaya apa? Supaya orang ketika belajar fikih itu memahami kaitan dengan bab ini. Sehingga dia tidak akan saklek ketika memahami berbagai macam perbedaan yang ada. Mungkin dia bisa memahami bahwa ini memang perbedaan. Yang tentu dalam konteks perbedaan ini, ya, nanti kita bahas kaitan dengan metode, ya, bahwa ketika kita melihat ketika ada perbedaan fikih, kemudian ada ulama yang mentarjih. Mentarjih itu adalah menganggap ini adalah pendapat yang paling kuat. Makanya para ulama ketika mengatakan ini pendapat yang paling kuat, maka subhanallah, gitu ya. Para ulama itu mereka ketika mengatakan ini pendapat yang paling kuat, dengan kerendahan hati mereka mengatakan wallahu a'lam. Ya. Jadi wallahu a'lam. Tujuannya apa?
Ini kerendahan hati para ulama, sehingga mereka tidak sombong. Oh, ini pendapat saya paling kuat nih seperti ini. Ini tidak seperti itu. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang proses terbentuknya hukum fikih, itu tidak lantas ujuk-ujuk langsung jadi halal, haram dan sebagainya. Tentu ada prosesnya dulu. Ya, ibarat mungkin kalau ibarat kalau yang suka masak, itu kan kadang kita mungkin beli makanan langsung jadi, ya kita terima makanan tersebut. Tapi ternyata kalau kita berbicara tentang makanan itu, ternyata makanan juga ada prosesnya. Nah, ketika makanan itu ada prosesnya ini, mungkin kita perlu gitu ya. Ketika ada prosesnya ini, maka kita perlu kadang kita mungkin tidak tahu prosesnya seperti apa, tapi kita terima jadi saja. Nah, ini adalah kita harus tahu bagaimana prosesnya ini. Nah, ternyata ya, kalau kita berbicara tentang hukum-hukum fikih, maka hukum fikih ini lahir dari beberapa proses panjang yang disebut dengan istinbat al-ahkam. Makanya kemarin kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan fikih. Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, ya. Ya, jadi al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah ataupun al-mustanbathah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu fikih itu diambil dari dalil-dalil yang apa? Yang terperinci. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang fikih, maka adalah istinbatul ahkam. Kemarin kita bahas di pekan yang lalu. Kita bahas tentang fikih itu bukan produk ulama saja. Ulama di situ adalah sebagai orang-orang yang menganalisis sebuah dalil, kemudian mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut. Artinya kalau kita berbicara tentang fikih, maka ini adalah hukum fikih itu bukan wahyu yang turun begitu saja dari langit. Tidak sebagaimana turun Al-Quran dan hadis Nabawi. Meski bukan merupakan wahyu langsung, namun hukum-hukum fikih itu juga bukan sekadar rekaan atau karangan manusia. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab ini. Ya. Kalau saya sering ibaratkan begini, kalau kita minum kopi, itu kan ada takaran dan lain sebagainya. Nah, ibaratnya adalah kalau kita mengambil Al-Quran dan Sunnah langsung, ya kita kadang mungkin tidak tahu takarannya seperti apa. Tapi para ulama memahami kaitan dengan takaran itu. Nah, mungkin orang-orang yang pintar di situlah. Nah, kita sudah jadi kopi yang nikmat. Ini ibaratnya seperti artinya tidak langsung bukan berarti ilmu fikih itu adalah rekaan atau karangan manusia belaka, itu pun tidak benar. Kemudian juga ilmu fikih juga bukan ujuk-ujuk turun dari langit begitu saja. Nah, ini makanya dalam prosesnya teks wahyu juga hadis-hadis Nabi dikomparasikan dengan realitas dan kenyataan yang sangat dinamis dalam kehidupan kita ini. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hukum fikih. Sehingga para ulama sepakat bahwa tidak semua orang boleh melakukan proses komparasi ini. Jadi makanya nanti yang disebut dengan mujtahid. Mungkin kalau kita nanti ada kalau kapan mungkin ada kesempatan, maka nanti ada yang disebut dengan babul ijtihad. Nah, yang ijtihad itu siapa yang berhak untuk mujtahid? Maka nanti ada macam-macam mujtahid tersebut. Nah, beberapa mata Allah Subhanahu wa taala, barulah nanti setelah tadi dalil-dalil itu dikomparasikan, maka nanti akan menjadi satu hukum yang kita itu adalah hukumnya bisa kita amalkan sekarang ini. Nah, ibarat makanan, ilmu fikih adalah hidangan setiap santap di atas meja yang mengundang selera. Nah, tentu ya, buat kita yang makan mungkin tidak terbayang bagaimana makanan itu dimasak. Opor ayam, rendang, karena berbagai macam makanan, mungkin kita tidak tahu bagaimana proses masak tersebut. Tapi kan bagi orang yang tahu masaknya, tentu ini adalah tentu orang yang tahu masaknya prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Dan tidak sembarangan orang bisa memasaknya dengan hasil yang memuaskan. Kalau kita perhatikan hidangan opor ayam sebelum sampai di meja makan, tentu prosesnya dimulai ayam disembelih dulu dan seterusnya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah sampai ke meja makan kita. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi berbicara tentang ini perumpamaan saja. Nah, beberapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang hukum fikih ini, tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau kita berbicara tentang hukum fikih ini, maka hukum fikih ini bermula dari dua hal. Pertama adalah kita berbicara tentang sumber hukum. Ada yang disebut dengan sumber hukum, yaitu sumber hukum fikih. Nah, sumber hukum ini adalah yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini sumber hukumnya. Satu Al-Quran, dua Sunnah Nabi SAW. Ini adalah sumber hukum. Dan kalau kita berbicara tentang kedua sumber hukum ini, mutlak kebenarannya. Al-Quran tidak mungkin salah. Hadis Nabi SAW yang sahih itu tidak mungkin salah. Karena kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, kalau hadis palsu kan itu bukan hadis Nabi SAW.
wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu mutlak kebenarannya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi bukan berdasarkan hawa nafsu. Tapi tadi Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih tentunya. Karena sekarang muncul beredar kaitan dengan hadis palsu. Ya contoh gitu ya. Hari ini kan kita berada di tanggal 2 bulan Rajab. Kemarin juga banyak yang konsultasi ke saya kaitan dengan bagaimana kaitan dengan ibadah di bulan Rajab. Ya. Ada yang ngejaprinya begini, Ustaz, katanya bagaimana tentang hadis ini. Barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan 1000 tahun. 2 hari 2000 tahun, 3 hari 3000 tahun. Kemudian puasa 8 hari berturut-turut, 7 hari berturut-turut, maka pintu surga, pintu neraka ditutup semuanya. Kalau puasa 8 hari berturut-turut, pintu surga dibukakan. Nah, yang menariknya adalah barang siapa yang menyebarkan informasi ini, maka sama dengan beribadah selama 80 tahun. Maka para ulama mengatakan tidak ada hadis itu. Bahkan kaitan dengan hadis keutamaan ibadah tertentu di bulan Rajab, kata para ulama tidak ada hadis yang sahih. Sehingga kaitan dengan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ibadah di bulan Rajab tersebut, tidak ada hadis yang sahih tersebut. Makanya ikhwan yang rahmatullah. Nah, bagaimana kaitan dengan saum Rajab ya? Tentu babnya lain. Ini boleh ya kaitan dengan bab ini. Tapi tidak boleh dikaitkan dengan dengan keistimewaan tersebut. Nah, sekali lagi bahwa sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang mana kalau kita berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi, mutlak kebenarannya. Tidak mungkin salah. Ini adalah mutlak kebenarannya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang orang-orang Yahudi, orang Nasrani dilaknat oleh Allah, kenapa? Karena mereka itu adalah yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ini kan kalau sampai berubah atau boleh diubah-ubah oleh manusia justru malah menjadi masalah. Karena originalitasnya tentu sangat dipertanyakan. Tapi Al-Quran ini adalah mutlak kebenarannya. Karena tidak ada yang bisa merubah. Ini kan janji Allah. Inna nahnu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang akan menjaga. Sehingga ini adalah mutlak kebenaran. Kemudian yang kedua, kaitan dengan Al-Quran juga adalah sumber Al-Quran ini bersifat statis. Al-Quran dan hadis Nabi. Maksudnya apa? Karena Al-Quran dan Sunnah tidak boleh mengalami revisi, pengeditan, penambahan atau pengurangan, maka otomatis keduanya bersifat statis. Karena tadi sumber hukumnya adalah mutlak kebenarannya. Kemudian juga tidak mengalami revisi, tidak ada edit-editan dan lain sebagainya. Ya segitu-gitunya. Walaupun teknik penulisan aksara Arab mengalami perkembangan sepanjang zaman, namun bunyi Al-Quran sama saja. Sehingga ada penulisan ya yang kaitan dengan penulisan bahasa Arab imla'i, ada penulisan bahasa Arab penulisan bahasa Arab imla'i, ada penulisan bahasa Arab Rasm Utsmani. Mungkin ada beberapa perbedaan kaitan dengan bab ini, tapi bunyinya tetap sama. Ya. Dan sungguh yang turun kepada Rasul dahulu bukan buku dengan tulisan Arab, melainkan suara dari malaikat Jibril alaihissalam kepada beliau yang merupakan firman Allah. Maka seandainya kita punya mesin waktu dan kita kirim mungkin anak-anak TPA gitu ya, di zaman di mana para sahabat Nabi dahulu hidup di Mekah dan Madinah, maka bacaan Al-Quran mereka sama persis dengan bacaan kita sekarang. Ini adalah makanya kalau konteks belajar Al-Quran itu adalah dengan talaki. Saya mungkin menarik dengan kajian online seperti ini. Ustaz, bagaimana mungkin belajar online seperti ini? Maka insya Allah sering saya sampaikan, belajar online seperti ini, maka insya Allah pahalanya seperti yang disampaikan oleh Nabi, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah, dibacakan Al-Quran, maka insya Allah tetap akan dapat pahala itu. Tetapi tentu ketika bisa hadir di majelis ilmu secara offline, itu tentu lebih utama. Tapi kan di masa pandemi ini tentu berbeda kondisinya. Nah, kemudian ada pertanyaan, bolehkah kita belajar dari buku? Tentu boleh saja belajar dari buku. Tapi khusus untuk belajar Al-Quran, tidak bisa kita belajar dari buku. Karena itu harus talaki. Mungkin teori tajwidnya paham dan sebagainya. Tapi tetap harus jalan talaki. Sehingga ada yang disebut dengan sanad kaitan dengan begini. Jadi bacaan Al-Quran itu adalah seperti ini. Nah, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Jumlahnya juga terbatas. Dalam konteks terbatas tidak mungkin ada penambahan dan sebagainya. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini, maka Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sumber hukum yang mutlak kebenarannya, tapi bersifat statis. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian, ini berikutnya yang kedua. Realitas kehidupan kita. Meski Al-Quran dan Sunnah bersifat statis, namun keduanya bukan museum yang hanya menjadi saksi bisu atas apa yang pernah terjadi di zaman Rasul SAW. Keduanya justru harus hidup sepanjang zaman. Artinya bahwa Al-Quran ini ya
hidup di planet bumi menjadi petunjuk, pedoman, sumber rujukan hukum dan juga sebagai undang-undang. Tetapi masalahnya tadi, realitas kehidupan manusia itu dinamis, berbeda-beda. Umat manusia diciptakan Allah dengan segala keragamannya, dan keragaman ini melahirkan perbedaan budaya, adat, etika di sini kan. Kemudian peradaban, hukum, sosial dan lain sebagainya. Apa yang dipandang baik oleh suatu bangsa belum tentu dipandang baik oleh bangsa yang lain. Memegang kepala orang lain di kita, memegang kepala itu di kita kan nggak sopan lah bahasa kita gitu. Jadi kalau kita memegang kepala orang lain di kita itu adalah tidak sopan. Nah, kalau kita berbicara tentang ini tidak sopan. Tapi di Arab menghormati orang itu dengan memegang kepala. Ini kan tentu berbeda kaitan dengan bab ini. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Nah, kemudian karena tadi, jadi realitas kehidupan kita bersifat dinamis. Selain berbeda-beda tolak ukur kebaikan, kehidupan umat manusia pun dinamis setiap saat mengalami perubahan. Apa yang terjadi 30 tahun yang lalu tentu berbeda dengan yang terjadi di masa sekarang. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Sehingga, setelah kita paham kaitan dengan sumber Al-Quran tadi yang bersifat hukumnya adalah statis ini, kemudian realitas kehidupan bersifat dinamis dan selalu berbeda-beda mengalami perubahan zaman dan seterusnya. Maka ikhwan yang rahmatullah, jadi kalau kita berbicara tentang ini, maka kalau kita berbicara tentang tentang ini, maka ikhwan yang rahmatullah, maka bagaimana para ulama ujung-ujungnya adalah nanti para ulama berijtihad. Para ulama berijtihad. Jadi para ulama berijtihad. Nah, hukum-hukum fikih adalah sebenarnya perpaduan antara dalil-dalil syar'i dengan realitas kehidupan. Nah ini, sehingga ini adalah realitas ini adalah digabungkan. Jadi sumber-sumber hukum yang ada, kemudian bagaimana dengan realitas kehidupan yang ada. Maka para ulama memahami tentang sumber-sumber ini, kemudian memahami tentang realitas kehidupan ini, dan ujung-ujungnya adalah tadi, perpaduan antara dalil-dalil syar'i dengan realitas kehidupan. Namun dalam prosesnya, produk hukum ini tidak akan bisa lepas dari dua faktor utama, yaitu keadaan ahli fikih, yaitu para ulama, sebagai ahli yang bekerja dengan sungguh-sungguh, serta metodologi, yaitu ijtihad. Jadi di sini ada ulama, kemudian metodologi dan dalam kaitan dengan ini, dari metodologi dan standar digunakan sebagai media. Tanpa keduanya maka proses memproduksi hukum ini akan bermasalah. Maka di sini perlu yang namanya ahli fikih. Di sinilah nanti para ulama di sini. Memproduksi hukum fikih adalah tugas yang amat berat. Tugas yang amat berat ini tidak mungkin dikerjakan oleh sembarangan orang. Sehingga tentu seorang mujtahid, ulama yang berijtihad ini ada ilmu-ilmu harus dia kuasai. Ilmu bahasa Arab dia harus kuasai. Kemudian ilmu hadis juga harus dia kuasai. Ilmu fikih tafsir harus dia kuasai. Kemudian bahkan sebagian ulama juga harus hafal ayat-ayat hukum minimal. Kemudian juga mengetahui tentang bahasa Arab dan masih banyak ilmu-ilmu lain yang harus dikuasai. Maka kalau kita berbicara tentang ini, maka ini subhanallah kaitan dengan bab ini sudah kaitan dengan bab ini tentu para ulama sudah menulis kaitan dengan bab ini. Jadi ini adalah kaitan dengan kaitan dengan bab ini. Ini adalah yang pertama ketika berbicara tentang ini. Kemudian yang kedua, kepada mata Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berikutnya adalah ilmu istinbat hukum ini nanti akhirnya apa? Yang pertama perlu ilmu, perlu orangnya. Yang kedua perlu ilmunya, yaitu ilmu istinbat hukum. Nah, ilmu istinbat hukum inilah mungkin yang disebutkan oleh para ulama yaitu dengan ijtihad. Ini adalah kemudian setelah itu muncullah kaidah-kaidah fikih. Kemudian setelah itu muncullah kaidah fikih. Nah, ketika muncul kaidah-kaidah fikih ini, maka barulah setelah itu nanti dari kaidah ini muncullah apa yang disebut dengan fikih tersebut. Jadi ini adalah ikhwan wa rahmatullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ini, maka kita sekarang mungkin bisa menerima kaitan dengan hukum fikih ini boleh, ini enggak, gitu ya. Dari mana? Setelah para ulama tadi berijtihad tersebut. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita muncullah fikih ini. Nanti ada yang bersifatnya wajib, ada yang sunnah, kemudian ada yang mubah, kemudian ada yang makruh, kemudian ada yang kemudian berikutnya adalah nanti ada yang haram. Ini adalah semuanya adalah kaitan dengan semuanya. Kalau kita berbicara tentang ini semuanya adalah kaitan dengan hukum fikih yang ada yang kemarin saya sampaikan bahwa hukum fikih ini akan kembali kepada 4 hal. Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bab. Jadi ini mungkin penting saya sampaikan ini adalah
biasanya setiap awal kajian fikih slide ini selalu saya sampaikan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul memahami tentang ini. Karena nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita sudah mulai membahas tentang bab fikih ini. Sehingga nanti kenapa kok sebagian ulama mengatakan wajib, kok yang ini mengatakan sunnah. Nah, mungkin nanti bagaimana memahami tentang realitas kehidupan ini dengan masalah yang sumber hukum yang bersifat statis ini juga para ulama beristihad ketika itu. Tapi berikutnya adalah ini 2 poin yang perlu saya sampaikan kaitan dengan pembahasan berikutnya adalah ini ada 2 hal. Pertama adalah kalau kita mau belajar fikih sebenarnya ada 5 khamsu marahil lidirasatil fiqh ya. Ada 5 ya. Ini khamsu marahil lidirasatil fiqh. Jadi ada 5 tahapan kalau kita ingin mempelajari fikih. Jadi ada 5 tahapan jika kita ingin mempelajari ilmu fikih. Jadi kalau kita ingin mempelajari ilmu fikih, maka ada 5 tahapan yang harus kita lakukan ketika kita ingin mempelajari sebuah yang disebut dengan ilmu fikih. Jadi 5 tahapan ya kalau kita ingin mempelajari ilmu fikih ini. Apa saja tahapannya? Tahapan mempelajari ilmu fikih ini adalah ya, jadi tahapannya adalah yang pertama ya kalau kita berbicara tentang tahapan kaitan dengan mempelajari ilmu fikih ini, tahapan yang pertama ini yang disampaikan di sini adalah yang pertama adalah al-marhalatul ula. Jadi tahapan yang pertama. Apa tahapan yang pertama? Tahapan yang pertama kalau kita ingin mempelajari fikih itu adalah dirasatu kitabin kamilin fil fiqh. Jadi kalau kita ingin mempelajari fikih, maka yang pertama adalah bagus, makanya sering saya sampaikan. Kalau kita ingin belajar fikih, maka bagus kita mempelajari satu kitab ya secara sempurna. Jadi dari A sampai Z ya. Wa yuri an yakuna mukhtasaran. Kemudian jadi pertama itu adalah pilih satu buku fikih. Contoh gitu ya, kalau kita di Indonesia, contohnya pilih Matan Ghayah wa Taqrib atau disebut dengan Matan Abu Syuja. Dan sebisa mungkin fikihnya itu adalah yang mukhtasar, yang ringkas. Jadi jangan yang terlalu tebal. Contohnya belajar fikih yang 15 jilid langsung enggak. Sawa'un kana fiqhan madhhabiyan aw laysa kadzalik. Baik fikih yang sifatnya madhab tertentu atau bukan. Ya contoh gitu ya. Kita ingin membahas fikih sunnah. Udah kan tidak terlalu tebal juga ya. Ya, ini kan membahas tentang seluruh bab yang ada. Kemudian wa yufaddilu dirasatu ala alimin ma'amkan. Dan sebisa mungkin jangan otodidak belajarnya, tapi kita belajar kepada seorang ulama yang mumpuni kaitan dengan ini. Fa illam yumkin qabil istima' ila asyratin tasruhu wa hiya katsira. Kalau tidak bisa kita langsung belajar kepada para ulama, mungkin kita belajar syarah-syarahnya kepada ulama yang terpercaya dengan kita mendengarkan CD, kajian-kajian online dan sebagainya. Wa illam yatayassar fa bi qiraatihi ma'a disyuruhi wa tanwini ma'askala. Kalau tidak mungkin juga mendengarkan, maka mungkin kita membaca syarah-syarahnya kaitan dengan bab ini. Kenapa? Kemudian setelah itu kalau ada permasalahan, maka kita bisa tanyakan mungkin di zaman sekarang dengan metode apa? Melalui ya telepon dan lain sebagainya. Ini mungkin kaitan dengan bisa kita lakukan adalah ketika berbicara tentang ini. Ini adalah yang pertama. Jadi kalau kita ingin belajar fikih ini adalah yang pertama kali kita lakukan tadi adalah dengan apa? Mempelajari satu fikih tertentu, kemudian atau bagusnya adalah tidak terlalu panjang bukunya, dan tadi di buku tersebut adalah kita belajar kepada seorang guru yang mumpuni sehingga kita bisa bertanya ketika ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Karena kadang mungkin ada istilah-istilah yang kita tidak tahu gitu ya. Kaitan dengan istilah-istilah itu dan itu perlu dijelaskan kaitan dengan itu. Dan biasanya istilah-istilah itu nanti ada istilah fikih yang umum. Contohnya wajib, sunnah, dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara tentang madhab, maka biasanya ada mustalah khusus kaitan dengan madhab ini. Ya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini, maka suka ada perbedaan-perbedaan kaitan dengan bab ini. Maka ada perbedaan-perbedaan tentang ini. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Yang kedua, ya, adalah setelah marhalah pertama ini, marhalah kedua setelah kita mempelajari satu buku secara utuh, ya, dan diusahakan tidak usah buku-buku yang panjang. Ini adalah marhalah keduanya adalah yang bisa kita lakukan adalah marhalah kedua yang bisa kita lakukan adalah yang kedua berikutnya adalah dengan cara apa? Ar-ruju' lidirasatil kitab nafsuhu ma'a disyuruhi. Kemudian setelah kita tadi membaca kaitan dengan buku tersebut ya, buku yang tadi.
Nah, kemudian berikutnya adalah kita kembali, arti kita merujuk mempelajari kitab tersebut. Jadi kita baca buku itu dari awal sampai akhir, kita kaji. Setelah kita kaji buku tersebut, kemudian berikutnya kita baca syarah para ulama tentang buku tersebut. Contohnya kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i, contohnya ada yang disebut dengan matan Abi Syuja, maka cari syarah-syarah tentang itu. Atau kita cari buku lain, audiro satu kitabun akhar, au sauminhu bisyaqlin a'ma. Atau kita cari ya buku lain ya yang mana di buku tersebut ya lebih luas pembahasannya dibanding pembahasan tentang itu. Jadi pembahasannya adalah lebih luas dibanding buku tersebut. Nah, ketika kita di marhalah yang kedua ini, ya di step yang kedua ini, maka ya kalau kita ingin lebih detail lagi, maka kita fokuskan pembahasan kepada 2 poin. Pertama adalah kitabul ibadah. Tentu kita fokuskan kepada buku yang berbicara tentang ibadah. Karena kan buku fikih ini nanti kita bahas kaitan berbicara tentang buku fikih ini kan kalau kita berbicara tentang buku fikih ini, maka buku fikih ini kan nanti berbicara tentang ibadah gitu ya. Nah, ini kan ada ibadah, ada yang disebut dengan buku muamalah. Nah, ini kita fokuskan ke sini. Jadi kita fokuskan kepada buku ibadah dulu, pembahasan tentang ibadah secara detail. Kemudian setelah kita pembahasan tentang ibadah secara detail, maka berikutnya yang harus kita lakukan adalah setelah kita pembahasan tentang ibadah secara detail, barulah setelah itu kita membahas tentang apa yang disebut dengan ya tentang bab muamalah. Tentu bab muamalah ini kan panjang, bab muamalah ini banyak. Nah, ketika kita berbicara tentang bab muamalah ini karena panjang, maka tentu kita semuanya adalah pilih bab muamalah at-tarkis ala ma yuhibbuhu min masail muamalat wa nahwiyat wa ta'khiru di rizqi ma la yahtaju ilaihi. Pilih kita bab muamalah yang memang sangat kita perlukan. Adapun bab-bab yang lainnya mungkin tidak kita bahas dulu. Contoh, babul itqi, bab tentang perbudakan. Kan sulit aplikasinya. Saya dulu ketika kuliah, kebetulan waktu itu kita membahas tentang satu buku, ya jadi proyek tesis kita waktu itu. Maka salah satunya ketika itu adalah ada bab al-itq. Ini kan bab tentang memerdekakan budak. Itu kan pembahasannya ya mungkin ini belum kalau dibahas sekarang juga aplikasinya juga agak kemungkinan kesulitan. Kemudian tentang qadha, peradilan. Kita juga tidak terlalu, bukan berarti kita mengabaikan tentang bab ini, tapi kan bisa dibahas nanti di lain kesempatan dan sebagainya. Sehingga apa? La yahtaju ila nadhar fiha wa tatbiqi ghalibun nas. Dan kita cari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalat yang memang itu banyak diperlukan oleh manusia. Ya. Kemudian, nah dalam pembahasan ini wadira satu masalah hadil marhalat tartakizu ala amrayn. Maka kalau kita berbicara tentang di periode kedua ini dalam metode belajar fikih apa? Tasawwurul masail bisyaklin wadih. Kita memahami tentang tasawur masalah fikih ini dengan tasawur yang jelas. Kemudian kita bisa membedakan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Kemudian setelah itu kita ya mentarjih ya dari pendapat-pendapat yang ada dengan dalil-dalil dan alasan kenapa kita memilih pendapat ini. Ini adalah ketika kita berbicara tentang marhalah yang kedua ini. Kemudian marhalah yang ketiga, ya. Yang ketiga ini adalah kalau kita berbicara tentang marhalah yang ketiga ini, maka marhalah yang ketiga ini, ya, marhalah yang ketiga ini adalah ba'da hadil marhalah ala daris an yu'ni bi tahrir masail yastaru ta'ifatun minha liyaktuba fiha buhusan wa sa'an yastaqsi fiha al-aqwal wa adillah wal munaqashah wa tarjih. Kemudian yang ketiga, kalau kita marhalah yang ketiga, kalau kita ingin belajar tentang fikih ini, maka berikutnya adalah orang yang ingin serius belajar fikih, maka an yu'ni bi tahriril masail. Maka kemudian dia ketika itu memperhatikan kaitan dengan menyelesaikan berbagai macam masalah. Tahrirul masail. Nah, ketika tahrirul masail itu maka apa? Kita pilih beberapa orang untuk menulis tentang makalah dan sebagainya. Di situ ada dalil, kemudian juga ada pendapat para ulama, kemudian bagaimana diskusi para ulama tentang dalil dan pendapat tersebut, dan mana pendapat yang paling kuat. Wa yumkinu ayyuka ja'ala rusul masail. Tapi pembahasannya jangan hal-hal yang terlalu detail, tapi hal-hal ru'usul masail, pokok-pokok permasalahan. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kenapa pentingnya periode marhalah ketiga ini. Marhalah ketiga ini dengan kita meneliti tadi,
takwinul malakah al-fiqhiyah. Kita punya kemampuan kaitan dengan analisis fikih. Dan kita bisa melihat tentang permasalahan sehingga kita bisa menentukan mana yang kuat, mana yang enggak dengan jelas, dengan tenang, sesuai dengan ijtihad pribadi ketika itu. Ini adalah marhalah ketiga. Marhalah yang keempat adalah ini mulai kita membahas tentang pendapat-pendapat para ulama ataupun tarjihat, pilihan-pilihan pendapat para ulama. Dan ini sudah banyak. Contoh ikhtiarat Syekh Utsaimin bin Taimiyah, ikhtiarat Imam Ibnul Qayyim. Sekarang contoh ikhtiarat Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi sudah mulai itu ulama-ulama yang pilihan-pilihan pendapatnya. Ada ulama berbeda pendapat zaman dahulu. Kemudian sekarang pilihan ulama-ulama ini kan bisa jadi ada pandangan-pandangan ini. Artinya betul-betul fiqh usuli yang mana digabungkan antara fikih dan usulnya. Wa harrarul usul wal qawaid. Katanya Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, Syaukani, wa Amin Asy-Syinqiti, wa Muallimi wa ghairihim. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Nah, yang terakhir ya, periode marhalah yang kelima ini adalah al-inayatu bidirasat al-mu'asirah. Baru setelah itu membahas tentang fikih kontemporer yang ada. Karena fikih kontemporer yang ada ini tidak mungkin kita bisa membahas kecuali kita memahami tentang fikih-fikih kaitan dengan masa lalu dulu. Ya. Jadi tidak mungkin kita bisa membahas tentang fikih-fikih kontemporer ini kecuali kita bisa memahami dulu tentang fikih di masa yang lalu. Ini adalah kenapa? Karena ya bagaimana kita akan memahami masalah kontemporer ya kecuali kita memahami kaitan dengan masalah dengan fikih di masa yang lalu. Ini adalah ketika kita berbicara tentang ini. Jadi jadi kalau kita berbicara tentang ini adalah 5 marahil kaitan dengan belajar fikih ini. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Ya, ini sebenarnya saya cari di beberapa referensi kaitan ini tariqatul afdal lidirasatil fiqh. Ada pertanyaan, ya. Apa gitu ya metode yang paling utama, yang paling bagus untuk mempelajari fikih? Nah, tapi di tulisan ini disampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang ini, maka yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah siapapun yang mau belajar. Ini sebenarnya bukan hanya ilmu fikih dan lain sebagainya. Siapapun yang mau belajar kaitan dengan ilmu apapun, maka orang-orang tersebut hendaklah menghadirkan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Jadi siapapun yang ingin belajar ilmu apapun, maka hendaklah dia niatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu syariat. Ya. Dan mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia betul-betul mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini adalah kenapa? Li'anna talabal ilmi ibadatun syar'iyyatun 'azimah. Karena mencari ilmu ini merupakan ibadah yang ibadah syariat yang sangat agung. Makanya orang-orang yang mencari ilmu tersebut harus betul-betul dia ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin pertama yang harus disampaikan kaitan dengan bab ini. Jadi kita harus betul-betul ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. La min ajli mubahatil aqrar, bukan untuk kita berbangga-banggaan di hadapan teman-teman. Bukan juga untuk mencapai sesuatu kaitan dengan kehidupan dunia. Makanya yaqulul allama Muhammad Riti, beliau mengatakan man talabal ilma ihtisaban wa ibtigha ridal jalil faza billadhi ibtagha. Barang siapa yang ini sebuah bait syair yang menarik. Barang siapa yang mencari ilmu karena untuk mencari ihtisaban, mengharapkan pahala, wa ibtigha ridal jalil, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, faza billadhi ibtagha, maka dia akan mendapatkan kemenangan dengan apa yang dia cari. Wa man bihi nahajal mubahat salaka wa dhanna nafsuhu ala khairin halak. Barang siapa tadi yang mencari ilmu dengan tujuan mubahat, untuk berbangga-banggaan di hadapan temannya, untuk berdebat dengan gurunya, untuk siapapun, dan dia merasa dia lebih baik, wa dhanna nafsuhu ala khairin, dia mengira bahwa dirinya adalah orang yang
paling baik. Maka kalau kita berbicara tentang ini, maka kata para ulama ini mengatakan, ya, maka kata beliau, beliau mengatakan, maka kata beliau orang tersebut akan celaka. Wadamma talibad dan Nabil Qais ala muhajir ummi Qais. Maka betapa hinanya orang yang mencari kehidupan dunia dalam konteks mencari ilmu dengan dikiaskan kepada seorang muhajir, orang yang berhijrah karena seorang wanita. Kita tahu dalam hadis arba'in nomor pertama, Al-Imam An-Nawawi mengutip hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Di situ disebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yantuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini adalah kaitan dengan yang harus diperhatikan kaitan dengan bab ini. Makanya kalau kita mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Imam Waqi. Imam Waqi ini adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Maka kata Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'ahibdi. Saya pernah mengadu kepada Imam Waqi karena saya sulit untuk menghafal. Apa kata Imam Waqi? Apa kata Imam Syafi'i? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ini yang menarik adalah Imam Waqi ya mewasiatkan kepada saya untuk menjauhi kemaksiatan. Kenapa? Fa innal ilma nurun. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la diberikan kepada ahli maksiat. Sehingga ketika niat seseorang sudah benar, fa idza saluhatin niyyah wa salimal maqsad. Ketika niat sudah benar, tujuan sudah lurus, maka fa'ala talibil ilmi an yuqawwiya azaimuhu. Sehingga yang kedua adalah setelah kita mengikhlaskan niat, maka yang kedua adalah cara yang paling utama untuk belajar ilmu apapun, termasuk ilmu fikih ini adalah caranya adalah dengan kita menguatkan tekad kita. Kemudian wa yatafarragha li talabil ilmi ma amkana musta'inan billah. Kemudian setelah dia punya tekad, maka dia harus mengosongkan waktu khusus untuk belajar tersebut dengan memohon pertolongan kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang membuat kita sibuk dari mencari ilmu tersebut. Dan kita dengan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang pertama yang perlu disampaikan sebelum membahas tentang ilmu fikih ini. Jadi apapun ya tentu bisa kita mencari. Kemudian maka caranya bagaimana? Maka di sini disampaikan caranya adalah ini sebatili abdul thariqat yang paling utama dalam dalam belajar ilmu itu apa metodenya? Maka fa inna turuq katsiratun mutanawwi'ah. Maka sesungguhnya metode atau cara belajar fikih itu banyak ini. Jadi kalau kita ingin mempelajari ilmu fikih itu banyak sebenarnya. Ya, jadi kita mempelajari ilmu fikih ini adalah banyak ya, metodenya. Dan itu bermacam-macam metodenya. Ini adalah jadi metode kaitan dengan belajar ilmu fikih dan lain sebagainya, maka itu adalah banyak. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini adalah sangat banyak ketika berbicara tentang bab ini. Kemudian ketika banyak kaitan dengan bab ini, maka kata beliau di sini waqad tanasaba shakhsu tariqah. Bisa jadi cara belajarnya itu cocok untuk orang ini, tapi untuk orang lain tentu tidak cocok. Lakin fil umum naro anna tariqatul afdal tirasatul fiqh an yattabi'al insan al khutuwat at-taliyah. Tapi kata beliau, kalau kita secara umum, ini sekali lagi secara umum, cara yang paling baik untuk mempelajari fikih itu bagaimana? Pertama, dirasatul fiqhi wifqa madhabin muayyanin min madhhab al-arba'ah al-ma'rufah. Jadi yang pertama adalah kalau kita ingin belajar fikih, ini cara yang paling bagus adalah seperti ini. Kita mempelajari fikih itu adalah memilih satu madhab tertentu dari madhab yang empat. Ya. Faidaat qanau nadhara fi baqiyatil madhhab al-ukhra. Maka kita memilih satu madhab tertentu. Kemudian setelah kita menguasai madhab tersebut, baru kita mempelajari madhab yang lain. Ini sebenarnya idealnya seperti itu. Ini adalah cara yang pertama. Jadi kita kuasai dulu. Makanya ulama-ulama dahulu kan menguasai madhab A. Setelah menguasai baru mempelajari yang lain. Ya, walaupun kaitan dengan mempelajari madhab ini bukan untuk ta'assub dari sebagainya. Itu ini beda. Kalau jadi ta'assub kan ini jadi tidak dibenarkan. Kemudian berikutnya adalah al-iqtisar ala matnin wahid hatta yantahi. Nah, kalau kita belajar dan sebenarnya ilmu apapun bagusnya adalah kalau kita belajar satu buku selesaikan buku itu. Kan kita seringnya belajar ini nggak selesai. Belajar ini nggak selesai. Saya dulu sempat ada kajian hadis di rumah dengan keluarga. Cuman sempat berhenti lagi dengan keluarga istri di rumah. Itu alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan satu buku. Yaitu buku hadis arba'in.
Ya, mudah-mudahan juga di markas dakwah ya, di ini saya ada kajian dan beberapa pekan ini memang tidak bisa live streaming. Sebelumnya adalah ada kajian hadis Arba'in live streaming. Saya berharap sebenarnya ingin tuntas gitu kajian ini. Jadi tuntas dari A sampai dari hadis ke-1 sampai hadis ke-42. Alhamdulillah sekarang sudah di hadis ke-24 gitu ya. Sudah hadis 24. Artinya sudah setengahnya lebih berjalan. Jadi kalau dari 42 hadis kan udah setengahnya lebih hadis ini berjalan. Nah, ini kan kita mempelajari kita fokus kepada satu buku, kemudian kita kuasai buku tersebut. Li'anna dirasatu iddata mutun fi nafsil waqti tasyatat adhiha. Karena kalau kita belajar berbagai macam buku, ya, berbagai macam-macam matan-matan buku, maka ujung-ujungnya nanti apa? Pikiran kita akan bercabang. Wa tajurru ila adami itqani ayyi minha. Ujung-ujungnya ini tidak dikuasai, ini juga tidak dikuasai. Maka ini adalah kaitan dengan bab ini ya. Wa khairu syahidin ala dzalika ma narul yawm fi mukhtalifil jami'at. Ya, kita lihat sekarang contohnya ini bukan kaitan dengan fikih saja. Ya, di kampus, di sekolah-sekolah gitu kan akhirnya semua dipelajari, akhirnya ini tidak dikuasai, ini tidak dikuasai. Ini adalah kaitan dengan poin yang kedua. Jadi kita pilih mazhab fikih tertentu untuk kita kuasai, untuk kita pelajari, kemudian setelah itu kita bahas satu matan sampai selesai. Ini mirip dengan yang tadi sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah at-tadarrus fil mutun al-fiqhiyah. Nah, kemudian ketika kita pembahasan tentang buku pun jangan kita pingin buku yang tinggi. Makanya kalau kita belajar qawaid al-arabiyah ataupun grammar bahasa Arab atau belajar nahwu, itu kan mulai dari matan jurumiyah. Kemudian kalau dulu di pesantren ada matan jurumiyah, ada imriti. Kemudian setelah itu baru nanti ada matan Alfiyah Ibnu Malik. Ya kan tidak langsung ujung-ujung matan Alfiyah Ibnu Malik. Nanti bingung. Nah, termasuk juga dalam pembahasan fikih utamanya adalah tadi belajar dari buku yang kecil dulu terus gitu ya. Kemudian yang sedang terus dan sebagainya. Ya. Makanya contohnya dalam mazhab Hambali kan ada contohnya apa? Imam Ibnu Qudamah punya Al-Umdah, kemudian seterusnya punya Al-Mughni dan seterusnya. Sehingga ujung-ujungnya yang paling luas adalah kaitan dengan kitab Al-Mughni. Dalam mazhab Imam Syafi'i juga sama, kita ada urutan-urutan buku tersebut. Dan ini biasanya dipelajari di pesantren-pesantren tradisional kaitan dengan begini. Kemudian berikutnya adalah belajar itu harus kepada seorang guru yang mungkin dalam ilmu ini. Karena belajar tentang ini kenapa? Harus ada guru. Karena betul kata Imam Syafi'i, kata beliau akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika an tafsilih bibayanin. Saya akan jelaskan tentang ini. Maka salah satunya kata Imam Syafi'i ada 6 hal itu adalah wasuhbatu ustadin. Perlunya seorang guru. Walaupun bisa nggak kita belajar dari buku, bisa, nggak masalah. Cuman kan juga kadang kaitan dengan penjelasan dari buku tersebut tetap juga butuh seorang guru untuk menjelaskan kaitan dengan ini. Jadi bukan berarti membaca itu jadi tidak boleh, enggak. Membaca itu adalah penting. Itu faedahnya akan banyak. Kita harus banyak membaca justru. Tapi juga ketika kita ingin menguasai satu bab tertentu, satu buku tertentu, tentu bagusnya adalah ada coachnya, ada gurunya kaitan dengan itu. Sekarang mungkin banyak grup-grup tuh, ada grup-grup kaitan dengan ini, dengan itu, lain sebagainya. Grup-grup itu bagus. Dalam bahasa fikih namanya al-muntadayat. Kan banyak, contohnya kalau kita ingin belajar fikih, ada namanya multaqo ahlul fiqh. Itu khusus membahas tentang bab-bab fikih. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di situ. Nanti ada yang menjawab dari sebagainya. Nah, itu kan bagus, manfaatnya banyak. Tetapi kan kadang ada masalah-masalah yang tidak bisa ditanyakan kecuali kepada seorang guru tersebut kaitan dengan itu. Kemudian yang ketiga tadi tadarus bertahap, kemudian belajar kepada seorang guru. Kemudian apa? Al-jamu bainal khifdi wal fahmi. Memang ini bagusnya adalah digabungkan antara pemahaman kita dengan hafalan. Ini adalah makanya kenapa kita harus belajar dari mutun yang kecil dulu. Makanya anak-anak itu kalau di beberapa negara Arab itu mereka menghafalkan mutun. Ya, kalau saya juga dulu di pesantren menghafalkan kan al-kalam wal lafdul mufidu bil wadi wa aqsamu salasa. Al-ismu wal fi'lu wal harf. Ini contohnya qawaid ya. Ini qawaid fikih ya. Kemudian kalau bukan qawaid fikih, qawaid bahasa Arab atau nahwu. Kemudian dalam bidang fikih, contoh dulu di pesantren juga disuruh gitu ya, kaitan dengan menghafal. Apa yang dihafal dulu di pesantren? Contohnya matan ghayah wa taqrib. Al-miyahu sab'atu aqsamin, ma'ul al-miyahu sab'atu aqsamin. Air itu kan ada tujuh jenis ya. Ma'ul bahri wa ma'un nahri dan seterusnya. Ini adalah kaitan dengan bagaimana menggabungkan antara hafalan dengan pemahaman kita. Maka pala yuhmilu ayyan minhum. Jangan kita mengabaikan dua-duanya. Maka an yabda bil hifdi, mulai dengan hafal. Kemudian setelah itu terus belajar ke syekhnya dan terus
Akhirnya ujung-ujungnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana ya supaya kita ilmu yang kita dapatkan tersebut kita bisa bermanfaat, maka tadrisu ma darrasahu 'ala syai' wa minal mufid bi hadhil mas'alah an yakuna mau syakhsun akhar yudarrisu nafsan matan wa yaqumu kullu min marratan bi dawri syai'. Nah, jadi bagus setelah itu kita ajarkan ilmu yang kita pahami tersebut kepada orang lain. Baik, ikhwan fillah rahmatullah, saya kira itu saja mungkin kaitan dengan materi metode kaitan dengan belajar fikih ini.